Halo. Perkenalkan, kami kelompok Bawang-Bawangan. Nama saya Kalisa Nur Ramadhania. Nama saya Zafira Almirayuna. Nama saya Vero Widianti. Nama saya Muhammad Farhan. Nama saya Gufroni Kadawatu Fatsina. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan sebuah storytelling dari cerita Bawang Merah, Bawang Putih. Cerita ini adalah sebuah cerita rakyat dari Jawa Tengah. Cerita Bawang Merah Bawang Putih, menurut kelompok kami menilai cerita rakyat tersebut menggambarkan sebuah sosok perempuan yang mudah untuk ditindas serta tidak adanya keinginan untuk membela diri sendiri. Pada cerita Bawang Merah dan Bawang Putih ini juga memperlihatkan banyak sekali alur-alur cerita yang kurang masuk akal. Karena dari hal-hal tersebut, maka kelompok kami memutuskan untuk melakukan rekonstruksi ulang terhadap cerita rakyat Bawang Merah Bawang Putih. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga kecil yang bahagia. Dalam keluarga itu, ada seorang anak perempuan bernama Bawang Putih bersama dengan ayahnya. Ayahnya setiap hari selalu bekerja banting tulang demi anak kesayangannya sang Bawang Putih. Ayah Bawang Putih sampai rela pergi keluar kota meninggalkannya untuk membesarkan bisnis keluarga mereka. Namun, pada suatu saat ketika ayahnya pulang dari luar kota, betapa terkejutnya Bawang Putih melihat sang ayah telah membawa seorang perempuan beserta anaknya. Awalnya Bawang Putih senang sekali dengan hal tersebut. Di benaknya, ia merasa akhirnya ia memiliki teman di rumah selama sang ayah bekerja. Namun, pada saat ayah Bawang Putih pergi bekerja, ternyata sang ibu tiri dan juga Bawang Putih adalah seorang yang jahat. Mereka selalu menyuruh-nyuruh sang Bawang Putih untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Akan tetapi, Bawang Putih tidaklah bergurau hati. Menurut haknya, hal ini memanglah hal yang sudah biasa ia lakukan pada setiap harinya. Bawang Putih pun masih sering meninggalkan pekerjaan yang ia rasa memang seharusnya bukan ia yang mengerjakannya. Karena menurutnya ia masih harus bisa menjaga dirinya demi sang ayah yang sedang merantau. Walaupun pada akhirnya Bawang Putih sering sekali dimarahi oleh sang ibu tiri dan Bawang Merah. Ia tetap sadar dan tabah dikarenakan ia tetap merasa bahwa sang ibu tiri tetaplah orang tuanya, maka ia tidak ingin merasa durhaka kepadanya. Halo, kenalin, aku Bawang Putih. Aku senang bertemu dengan kalian, karena aku tidak kesepian lagi di rumah kalau ditinggal ayah bekerja. Beberapa hari kemudian, pada saat Bawang Putih pergi ke pasar, dompetnya terjatuh di tengah jalan. Ia baru tersadar setelah ia ingin membeli sesuatu. Karena hal tersebut, akhirnya ia bergegas menyusuri jalan sebelumnya yang ia lewati untuk melihat apakah dompetnya masih ada di jalan. Pada saat ia menelusuri jalan tersebut, ia bertemu dengan seorang lelaki tua penjahit di depan rumahnya. Bawang Putih pun bertanya, Permisi kek, apakah kakek melihat dompet saya? Dompet saya berwarna hitam, namun ada beberapa bolongan di sekitarnya kek. Sang kakek menjawab, Oh, ini dompet kamu. Akhirnya, sambil menunggu dompetnya dijahit kembali oleh sang kakek, Bawang Putih pun membantu kakek membersihkan rumahnya, menyapu, mengepel, serta membetulkan beberapa perabotan rumah tangga yang tidak pada tempatnya. Pada saat membantu kakek, ia selalu mengingat nasihat almarhum sang ibu kandungnya. Membalas budi adalah sebuah kebaikan yang dapat kita berikan kepada mereka yang mau membantu tanpa pamrih. Keesokan harinya, ibu tiri beserta Bawang Merah bergegas berpura-pura berjalan ke pasar dan menjatuhkan dompet robek milik Bawang Putih di tengah jalan dekat rumah kakek tersebut. Setelah mereka kembali ke tempat awal menjatuhkan dompet tersebut, ternyata benar saja dompet tersebut sudah di tangan kakek di depan rumahnya sambil sedang menjahit kembali dompet robek tersebut. Dengan gegasnya, ibu tiri serta Bawang Merah berlari ke rumah kakek. Sesampainya mereka bergegas berkata, "Itu dompet kami, kek."
tanpa adanya salam sama sekali. Kakek itu tetap menjawab dengan halus, "Oh iya, ini kakek sekarang sedang menjahit bagian yang robek. Kalian silakan bisa tunggu dulu di sini sebentar ya." Mereka berdua pun menjawab, "Baik, Kek. Sekalian kami merapikan rumah kakek ya." Tanpa basa-basi mereka langsung masuk ke rumah kakek padahal kakek belum menjawab iya. Mereka berdua mencoba merapikan rumah tersebut sebisanya. Hal ini tentunya dikarenakan sebenarnya mereka tidak bisa bekerja karena selalu menyuruh bawang putih karena malas. Pada akhirnya, setelah selesai mereka bergegas kembali ke kakek tersebut dan berkata, "Udah Kek, selesai. Sekarang mana kotak untuk kami?" Kakek pun dengan kaget menjawab, "Oh, kalian mau kotak juga? Baiklah, ini kotak untuk kalian, bersama dengan dompet yang sudah rapi. Terima kasih sudah mau membantu, Kak." Belum selesai kakek berbicara, mereka sudah bergegas pulang dengan membawa kotak tersebut. "Iya, Kek, sudah kami pulang." Dengan senangnya mereka membawa kotak tersebut pulang. Namun karena penasaran, mereka tidak sama dengan bawang putih yang membukanya seperti kata kakek dan memotong perkataan kakek. Maka mereka membukanya di tengah jalan setelah berlarian untuk bergegas pulang. Dengan kagetnya melihat ternyata isi dari kotak tersebut adalah hanya helaian kertas usang dengan tulisan di dalamnya yang bertuliskan, "Keserakahan hanya membawa malapetaka pada akhirnya." Kesimpulan dari cerita yang telah kami rekonstruksikan, kami ingin memotret kembali tokoh bawang putih yang bisa lebih memiliki karakter yang kuat, bukan hanya ditindas oleh sang ibu dan sutradara dirinya saja, tapi tetap ingin membalas kejahatan dengan kejahatan kembali kepada mereka. Selain itu, karakter bawang putih di rekonstruksi cerita ini juga lebih dibentuk dengan kebaikannya, yang memiliki banyak pelajaran hidup dengan baik dari mendiang ibunya. Membantu sosok Nekte bukanlah karena disuruh oleh nenek tersebut seperti yang tertera dari cerita asli bawang merah bawang putih. Akan tetapi untuk pada cerita ini kami menggambarkan sosok bawang putih sebagai orang yang tidak mau disuruh-suruh. Selain itu, dari sebuah labu yang diberikan oleh nenek pada cerita asli bawang putih yang berisikan emas sendiri, itu menurut kelompok kami sangat tidak masuk akal, apalagi dalam bentuk sebuah labu yang kecil seperti itu, lalu ada yang besar yang dipilih oleh orang tua sang bawang putih dan juga bawang merah berisikan hewan-hewan berbisa yang akhirnya membunuh mereka di pertengahan jalan sebelum pulang ke rumah mereka. Menurut kelompok kami itu masih agak kurang masuk akal untuk diberikan kepada anak-anak modern pada zaman sekarang. Serta cerita tersebut juga masih kurang pantas menurut kami untuk diceritakan, yang memang dimana cerita rakyat di Indonesia sendiri itu masuk terhadap kategori cerita-cerita yang diceritakan kepada anak berusia 1-5 tahun. Sekian storytelling yang dapat kami ajukan untuk rekonstruksi cerita bawang putih bawang merah. Sampai jumpa.